Selamat pagi. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Dan salam kebajikan. Yang terhormat Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati tim KPK Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, tingkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama kami hormati. Mengawali acara rapat monitoring dan evaluasi progres rencana aksi dan NCP Provinsi Nusa Tenggara Timur, marilah kita ikuti bersama laporan Ketua Satgas Pencegahan Korwil 4, Bapak Nana Mulyana. Kepada Bapak Nana Mulyana kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Bapak-bapak sekalian, kami dari KPK pertama-tama tentu saja menyampaikan salam dari pimpinan KPK kepada Bapak-bapak sekalian dan permintaan maaf. Sebetulnya sejak di bulan Oktober itu Pak Firly meminta kami untuk difasilitasi untuk bertemu Pak Gubernur di sini. Cuman karena memang kami memitigasi resiko juga, Pak. Memitigasi resiko terkait dengan pandemi ini. Satu sisi kami di KPK juga 123 terakhir yang tidak kena COVID. Di sisi lain kita juga memitigasi resiko yang ada di sini apabila kami datang. Jadi kami berkoordinasi dengan Pak Sekda. Waktu itu kita coba mencari jalan keluar untuk memastikan apakah pimpinan bisa hadir atau tidak. Sampai saat ini secara umum sih di KPK mengikuti PSBB-nya dari daerah, yaitu 25% masuk kantor, yang lainnya bekerja di rumah. Termasuk juga kunjungan keluar kota itu dibatasi. Kalau pimpinan mendesak, perluan mendesak, baru dari tim kami bisa mendampingi pimpinan. Tapi secara resmi sih mulai bulan November inilah, 1 November inilah tim bisa bergerak keluar kota. Jadi dalam sebulan terakhir ini saya berkeliling di Kalimantan Timur sementara ini, dan hari ini kita coba untuk hadir di sini. Sementara upaya untuk mengatasi pandemi ini, KPK melakukan upaya-upaya berlakukan koordinasi supervisi pencegahan korupsi yang terintegrasi dengan penindakan itu lewat komunikasi, video conference, email, WA group, Japri dan lain sebagainya, untuk memastikan apa yang menjadi komitmen Gubernur saat itu untuk melakukan pencegahan korupsi di Nusa Tenggara Timur mendapat dukungan dari OPD semuanya. Dan di sisi lain juga komitmen Pak Gubernur itu di tahun 2018 kami ketemu dengan Pak Gubernur, kita sampaikan apa yang sudah menjadi komitmen Pak Gubernur sebelumnya untuk di kita juga melakukan upaya-upaya atau program-program terkait dengan pencegahan korupsi. Nah, rencana-rencana aksinya Pak Wakil Gubernur sebetulnya sudah cukup lengkap dijabarkan dalam indikator dan sub-indikator yang kita coba dorong untuk memastikan tahapan-tahapan pencegahan itu bisa dilalui. Jadi KPK, pimpinan KPK serta negara kita juga menyadari bahwa upaya-upaya pencegahan yang selama ini dipandang tidak terlalu menarik untuk disampaikan kepada masyarakat, dan memang masyarakat juga tidak terlalu banyak mengquote apa yang sudah kita capai. Itu sekarang sudah mulai bisa kita lihat sama-sama, bisa siapkan dari upaya-upaya pencegahan itu bisa dilakukan. Terkait dengan fokus koordinasi pencegahan di tahun 2020 masih sama Pak di tahun-tahun sebelumnya, yaitu terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, penyelamatan keuangan dan aset daerah, dan ada beberapa penugasan khusus terkait dengan COVID dan lain sebagainya. Itu yang kita coba lakukan. Ini yang terkait dengan perbaikan tata kelola pemerintahan, memang kita ukur Pak, kita ukur capaian tahapan-tahapannya masing-masing, dan semua alat ukur itu dalam bentuk aplikasi MCP, semua orang bisa akses, semua orang bisa memanfaatkan sesuai dengan tujuannya masing-masing. Jadi kami melihat misalnya dari BPK, dari BPKP, dari Menteri Keuangan, dari Mendagri,
Ngambil contoh sebagai contoh dari Kementerian Dalam Negeri misalnya, MCB itu dilihat sebagai salah satu indikator dalam penyaluran dana-dana pusat ke daerah. Artinya kalau tata kelola pemerintahannya dipandang bagus, ada insentif-insentif tambahan terkait itu. Yang berhasil saat ini baru dana DID saja, tapi yang lain-lainnya kita terus sosialisasikan untuk dipakai sebagai salah satu indikator sebetulnya. Nah itu ya kenapa kami terus melakukan upaya-upaya koordinasi untuk memastikan semua yang menjadi fokus area kita, semua yang menjadi komitmen terkait pencegahan korupsi dilakukan oleh pemerintah kita di NTT. Ada 8 area intervensi atau pendampingan KPK yang coba kita lakukan ya Pak, terkait perencanaan penganggaran APBD ya Pak Gubernur, sudah sama-sama kita paham. Apabila semua proses perencanaan maupun penganggaran sudah terintegrasi seluruhnya, rasa-rasanya upaya-upaya intervensi dari pihak manapun akan bisa kita cegah. Karena semuanya berbasis aplikasi, semua waktu dan ketentuan-ketentuan coba kita implementasikan dalam aplikasi yang ada. Itu terkait dengan fokus area di perencanaan dan penganggaran APBD. Jadi kami di koordinator wilayah, mencoba untuk memastikan itu bisa diimplementasikan. Memang Pak, dalam proses perencanaan penganggaran itu terjadi banyak hambatan-hambatan karena terkait perencanaan penganggaran ini kebetulan undang-undang dan peraturan sudah keluar duluan, sehingga aplikasi masing-masing dikembangkan oleh masing-masing Pak, sehingga pada saatnya semua berpikir untuk mengembangkan aplikasi, daerah kesulitan. Jadi BPKP mengembangkan aplikasi Sinda, integrasi, Kementerian Dalam Negeri mengembangkan aplikasi SIPD, dan daerah juga ada yang sudah mengembangkan berbagai macam aplikasinya. Itu hambatan-hambatan kita di daerah yang coba kita integrasikan. Ini pengadaan dan jasa, ini kebetulan memang kasus korupsi banyak terjadi di KPK itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa, dan kita coba lakukan pencegahannya baik dari sisi peraturan maupun dari sisi sistem serta prosedur-prosedur terkait pengadaan barang dan jasa. Kaitannya pada suatu pintu, programnya sama, yaitu seluruh perizinan kita upayakan agar dilimpahkan seluruhnya ke DPMP-TSP seluruhnya. OPD semua yang mengeluarkan izin itu kita arahkan seluruhnya dikelola oleh perizinan terpadu itu atau DPMP-TSP. Nah dari situ kita coba lakukan tata kelola perbaikan tata kelola di DPMP-TSP. Yang keempat adalah APIP Pak. Jadi kita coba memastikan APIP itu bisa bermitra dengan penegak hukum, dengan kementerian, lembaga dan lain sebagainya, dan bisa menjadi counterpartnya BPK pada saat proses audit. Dan itulah kita coba stimulus dengan cara mendorong BPKP, mendorong berbagai pihak, memastikan kapabilitas dan kapasitas APIP itu sesuai dengan tanggung jawabnya yang ke depan. Terkait manajemen aset Pak, tadi sudah banyak disampaikan. Kita coba untuk memastikan aset-aset kita dari sisi penguasaan Pemda itu menjadi lebih baik. Artinya aset-aset tanah-tanah yang belum disertifikasi kita sudah bersama dengan pihak BPN. Intinya BPN tidak meminta syarat-syarat yang luar biasa yang tidak bisa dipenuhi selama ini. Tidak bisa kita sosialisasikan, berbagai rapat kita lakukan untuk memastikan seluruh Pemda sudah mensertifikatkan tanah-tanahnya. Tadi ada ide menarik dari Pak Gubernur, kalau tidak cukup KPK mendorong agar tanah itu disertifikatkan, tapi juga setelah sertifikat itu jadi, bagaimana tanah itu bisa dikelola, dioptimalkan dengan baik. Tadi Pak Gubernur sudah melangkah lebih jauh, bagaimana kalau selama ini yang menjaminkan tanah itu pihak swasta dan mengambil manfaat itu swasta, kenapa pemerintah daerah tidak bisa mengambil manfaat dari situ? Kita secara simultan akan bergerak karena itu kita akan sampaikan kepada pimpinan juga masukan-masukan dari Pak Gubernur di sini. Itu ide-ide dan masukan-masukan yang menarik. Sementara kemarin manajemen aset itu sebetulnya kita fokusnya pada seolah-olah mengurus sertifikat itu mahal, harus dianggarkan secara luar biasa besar sehingga Pemda tidak mengurus itu. Akibatnya karena diokupasi oleh pihak ketiga dan sebagainya Pak Wagub. Itu yang kita coba sampai tahap ini adalah untuk melakukan proses sertifikasi tanah Pemda ini. Lain-lainnya terkait dengan kendaraan dinas, kendaraan rumah dinas yang dibawa oleh anggota dewan lama, pejabat-pejabat lama, itu segera kita tarik untuk kita pastikan semua segera dikuasai kembali oleh pemerintahan, oleh Pemda, oleh Pemprov.
Itu yang kita coba dorong. Terkait optimalisasi pendapatan daerah, ini juga KPK mencoba berbagai cara untuk memastikan pendapatan daerah itu dari sisi intensifikasi dan ekstensifikasinya bisa dilakukan dengan baik. Tahun-tahun kemarin kami jalan ke berbagai kota di seluruh NTT ini dan kita secara masing-masing kita memberikan masukan-masukan terkait bagaimana potensi yang ada di Pemda-Pemda itu bisa dioptimalkan. Jadi dari sisi pajak kita bisa pungut, dari sisi sistem kita bisa coba terapkan, baik itu manual maupun secara elektronik. Intinya pendapatan asli daerah yang berupa pajak hotel dan restoran serta parkir itu bisa disiapkan sistem dan prosedurnya baik elektronik maupun manual. Dan secara elektronik kita dorong agar Bank NTT itu bisa memberikan alat-alat komputer, sistem aplikasi dan lain sebagainya untuk diterapkan di daerah-daerah di seluruh NTT ini. Ini yang lain-lainnya terkait manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa kita coba kita bahas di belakang. Yang secara umum hari ini kita mencoba untuk mengklarifikasi sebetulnya progres capaian rencana aksi pemberantasan tindak pidana korupsi yang diukur melalui aplikasi MCP ini. Setelah kita verifikasi untuk provinsi NTT ini cukup bagus, itunya cukup bagus capaiannya. Ada banyak yang sudah dicapai di atas 50%. Artinya hal-hal yang masih terkait dengan masih capaiannya masih kurang, kita akan coba kita dorong di kesempatan ini. Itu sih sebenarnya Pak Wagub yang pokok-pokok yang akan kita bahas hari ini untuk pencapaian rencana aksi pemberantasan tindak pidana korupsi yang mungkin akan kita bahas secara lebih detail satu demi satu, apa-apa yang bisa kita coba tingkatkan, apa-apa yang masih menjadi semacam perbedaan antara yang disampaikan dengan apa yang kami kehendaki dalam hal ini. Itu barangkali Pak Wagub yang saya hormati, tadi juga dengan Pak Gubernur, semua yang ingin kami sampaikan secara langsung maupun tidak langsung sudah kita sampaikan, tapi intinya apa yang diidekan oleh kami agar diberi nilai tambah di kita itu semua produk yang ada, semua potensi yang ada diberi nilai tambah, jangan sampai nilai tambah yang ada itu didapatnya oleh kabupaten lain. Kami contoh kemarin di Bajawa, di Manggarai terkait dengan kopi misalnya, itu adalah hanya dijual satu karung itu 50.000 Pak, jadi artinya dijual secara curah begitu. Akibatnya kopi yang sedemikian mahalnya itu di Jakarta, petani kita dan masyarakat kita di sini tidak dapat apa-apa gitu, karena yang dapat orang-orang Surabaya dan pulau-pulau Surabaya dan sebagainya. Secara berkelakar kita lihatkan bagaimana kopi itu di Jakarta satu saset itu harganya sekitar 8 sampai 10.000 sampai 12.000 dan sementara kita satu karung itu udah hanya terjual 50.000 kurang lebih seperti itu. Dan lain-lainnya dari Pak Gubernur rupanya udah paham juga dan sudah mencoba untuk merealisasikan bagaimana teman-teman putra-putra daerah kita diberikan pelatihan-pelatihan untuk mengolah produk-produk yang ada di kita. Kita diperlihatkan banyak hal terkait apa-apa yang sudah digagas oleh Pak Gubernur. Rasanya kita harus ide-ide yang disampaikan Pak Gubernur sementara ini kami catat dulu, mungkin nanti kita akan dorong agar gagasan-gagasan dari Pak Gubernur itu, tadi saya sudah sampaikan Pak, kalau yang memberikan gagasan itu pihak lain, katakanlah KPK, itu mungkin Presiden juga akan lebih mendengar seperti itu. Jadi mungkin ke depan kita akan coba pertemukan antara pimpinan Pak dengan Pak Gubernur supaya ide-ide itu langsung didengar sendiri oleh pimpinan KPK dan itu bisa dibawa ke pihak-pihak yang para pengambil keputusan. Itu yang saya sampaikan Pak Wagub, terima kasih. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Terima kasih pada Ibu anak-anak kami di NTT ini, singkatan NTT itu banyak Pak. Di Nusa Tenggara Timur ada New Territory Tourism, tapi yang paling penting adalah
Nusa terindah toleransinya. Jadi kami menerapkan laku di buku Bali Adi di sini, Pak. Jadi ya dosanya agak sedikit kecil antara NTT. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan KPK yang dalam hal ini diwakili oleh unit kerja Komisi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Nana dan Ibu Yuri, teman-teman dari pimpinan OPD, para insan pers, dan semua kita intern ya, tidak ada yang dari luar ya. Oke teman-teman sekalian, pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Nana dan teman-teman yang sudah membantu kami. Jadi Pak Nana jangan kalah dengan Pak Alfi, Pak. Pak Alfi waktu tugas di sini kita 5 besar. Jadi nanti Pak Alfi di sini dari Korea kita jadi 3 besar aja. 3 besar. Bila pernah kita 2 besar lah seluruh Indonesia nanti. Nah jadi dan teman-teman ini tantangan bagi kita semua. Dan kesempatan ini sebentar saya akan di depan Pak Nana saya akan memberikan beberapa poin penekanan supaya 1 bulan ke depan tidak lagi kita main-main dengan apa yang sudah digambarkan oleh Pak Nana tadi. Ini demi kebaikan kita semua dan demi kebaikan masyarakat NTT. Karena saya dan Pak Gubernur sudah mengatakan bahwa salus populis the bonum commune est suprema lex. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Tapi di NTT akan ditambah lagi Pak. Kesejahteraan rakyat itu menjadi hukum tertinggi. Ya, oleh sebab itu, apapun yang kita kerjakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Yang penting jangan curi. Kalau curi pada anak kami di NTT ini tidak ada ampun. Satu dari sudut agama dilarang. Kemudian kedua, dari sudut profil NTT itu, kalau kita curi 5 perak, itu sama dengan kita curi 5 juta. Karena kami provinsi yang termiskin nomor 3. Jadi kalau kita mau jadi kaya, ya jangan jadi ASN. Gitu. Keluar dari ASN, pergi dagang supaya bisa kaya. Tapi kalau ASN ya hidup dengan apa yang ada semua. Jadi saya tekankan seperti itu Pak. Yang kedua Pak, saya berterima kasih kepada KPK dan memang sudah pantas KPK harus bantu NTT Pak. Saya 3 kali Pak bantu KPK di Petersburg, di Munich, dan di Abu Dhabi. Bagaimana teman-teman dari KPK dipertanyakan di dunia internasional, kemudian Pak Lawli minta saya untuk menjawab itu dari sudut asal dari Kapre dan dari sudut mengenai membantu untuk pencegahan korupsi. Ada istilah di dalam UNCAP itu plan, do, check, action. Nah, jadi itu saya kira bahasa dari KPK lebih tahu dari kami. Oleh sebab itu dalam pertemuan kita ini dengan tema adalah rapat monitoring dan evaluasi progres renaksi dari MCP. MCP ini saya kira sangat bagus sekali Pak, monitoring control for prevention. Atau kalau di dalam Microsoft itu MCP itu namanya Microsoft Certified Certified profesional. Jadi kalau orang yang sudah bisa melakukan perencanaan, pelaksanaan, terus cek, terus kemudian melakukan kegiatan lagi berdasarkan evaluasi, itu berarti dia sudah MCP. MCP dalam Microsoft, tapi bukan MCP di dalam kontrol dan preventif. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ini bukan gawainya API, bukan gawainya inspektorat, tapi ini adalah gawe semua kita. Jadi pengawasan itu sebenarnya inspektorat itu sebenarnya paling akhir kalau seandainya ada hal-hal yang deviasi yang tidak disengaja oleh kita. Tapi kalau ada hal-hal yang sengaja deviasi, berarti yang salah itu dari kita OPD. Oleh sebab itu namanya aja inspektorat itu namanya aparat pemerintah, aparat pengawas
intern di dalamnya. Gitu. Nah, oleh sebab itu, teman-teman sekalian, ini kesempatan paling bagus. Nanti pada saat nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan teman-teman dari KPK. Kalau seandainya kami buat begini, bagaimana Pak? Kalau kami ambil kebijakan begini, bagaimana? Tetapi yang saya minta nanti, ini angka-angka ini 1 bulan ke depan harus sudah bisa naik semua. Ya. Itu lihat, optimalisasi pendapatan daerah tidak boleh hanya 6%. Manajemen aset daerah tidak boleh hanya 31%. Pelayanan terpadu 1 pintu harus bisa naik lagi loh. Bila perlu di atas 80% lah. Sanggup nggak kita bisa 80 semuanya? Sanggup nggak? Bisa? Benar. Ini berat loh, 80% itu jangan main-main. Sampai ke 76 aja itu setengah mati loh, jangan. Tapi ini saya minta benar-benar di depan Pak Nana dan Pak Ibu ini, jadi kita jangan main-main. Gitu. Jadi menunjukkan bahwa NTT itu bisa. Saya dan Pak Bu maunya bahwa kita harus benar-benar tiap OPD, saya akan pergi ke masing-masing OPD, ya. Saya akan pergi dengan Ibu Ruth, dengan siapa lagi mungkin dari BKD atau apa, supaya kami turun, supaya kami mau lihat itu, benar nggak? Jadi tidak hanya di sini Pak, tidak hanya kita ngomong di sini, tapi ke depan harus benar-benar bisa kita tingkatkan. Dan kemudian saya kira sudah ada standar dari KPK itu kan ada apa? Korsupka, itu kan kriteria kita ada di situ. Itu kan jelas tuh. Dan kita bisa buka aja. Kecuali kalau kita ini malas untuk buka itu. Pegang mouse saja sudah malas, itu gimana nanti? Gitu. Jadi saya kira teman-teman sekalian, mari kita bekerja bersama, mari kita bawa masyarakat kita supaya masyarakat kita lebih sejahtera dengan kita melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang ditetapkan bersama. Saya kira dari pengadaan barang dan jasa, saya kira itu harus ditingkatkan. Karena sudah ada SSH-nya, ASB juga sudah ada di situ, jadi tidak ada alasan lagi itu sebenarnya untuk tidak ditingkatkan lagi pengadaan barang dan jasa. Ya, teman-teman sekalian, saya kira kita harus di pengadaan barang dan jasa, e-planning, e-budgeting harus sudah ada, dengan di pelayanan terpadu satu atap. Saya kira ini juga harus sudah bagus 63, tapi saya mau lebih dari itu, ya, supaya kita bisa bersaing dengan teman-teman lain. Ya, kita baru nomor 5 ya Bu, di KPK kita baru urutan 5 ya. 5, jadi tolong supaya dengan Pak Nana saya minta supaya tidak bosan-bosan Pak, tolong kita diskusi dengan teman-teman saya di sini. Ada pendapatan daerah kalau lebih besar, ya kita kasih mereka TPP Pak. Dan itu saya kira di KPK sudah selalu mengatakan kasih TPP kepada pegawai kita yang berprestasi. Tapi jangan yang malas sudah dikasih, sama aja nanti. Jadi kita mesti sama-sama semua Pak. Oleh sebab itu teman-teman sekalian, pertemuan ini saya melihat sangat luar biasa supaya memberikan daya dorong kepada kita. Manajemen ASN, saya kira kalau dalam manajemen ASN Pak sudah 51%, ini baru 51%, sebenarnya harus lebih tinggi. Ya. Dalam manajemen ASN sebenarnya pekerjaan kita sehari-hari ini Pak. Aturan ini ada yang di sini bisa, di sini nggak boleh. Ada yang di sini boleh, di sana nggak bisa. Makanya kami setuju dengan Presiden ada omnibus law, hanya ada satu aja. Jadi kalau misalnya ini kita bisa sertifikatnya oke, saya sama Pak yang Pak Gubernur, kami bersama. Nah, apa yang dikatakan Pak Gubernur pasti diaminin oleh saya pasti dengan Pak Gubernur sama, kami bersama. Jadi jangan hanya kita dapat sertifikat Pak, itu sertifikat kita taruh di laci. Ibu Sri Mulyani mengatakan kita kerja dari pagi sampai malam Pak. Pak Nana coba lihat di luar Pak.
Dia yang masuk kantor 1 jam terus pergi minum kopi di mana-mana. Tapi uangnya banyak. Karena asetnya itu kerja. Kita di sini manusia yang kerja setengah mati, asetnya tidak kerja. Asetnya tidur. Lepas gitu. Padahal aset kita banyak. Oleh sebab itu nanti ke depan, Pak Nana nanti mungkin dia panggung nanti bisa bersama pimpinan KPK supaya tidak disalahkan atau tidak di-miss, supaya bagaimana kalau seandainya aset-aset kami mengoptimalkan untuk kita supaya kita bisa melakukan tentang apa namanya optimalisasi pendapatan daerah ini, Pak. Saya kira itu aja Pak Nanang dan Ibu Wuri, ada Ibu Wuri. Oh ya, oke. Saya kira itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi 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 om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Daerah dalam hal evaluasi dan monitoring semua kegiatan yang ada di pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa poin gitu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi deviasi. Saya tidak mengatakan penyelewengan, tapi tidak mengalami deviasi, hanya penyimpangan dari standar yang sudah ditetapkan. Jadi kalau kita sudah tetapkan standar, maka itu kerja sesuai dengan standar sehingga menghasilkan output dan outcome. Yang kedua adalah kita melakukan koordinasi dengan KPK bagaimana memanfaatkan aset-aset daerah kita yang sangat banyak yang belum dimanfaatkan. Apakah kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga, apakah bagaimana, nanti kita cari satu bentuk, satu model supaya aset-aset kita itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur. Terakhir Bapak, tadi Bapak bilang bahwa diharapkan 1 bulan ke depan semua target itu bisa di atas 80%. Mungkin Bapak Betul. bisa mengulangi. Jadi begini, target itu maksudnya kan sebenarnya mudah. Kita perencanaan kita ada, terus pelaksananya ada. Di dalam manajemen itu ada 4 unsur: plan, do, check, action kembali. Jadi dia sirkulasinya hanya begitu. Nah, oleh sebab itu selama ini mungkin saja teman-teman belum secara utuh melakukan kegiatan yang sesuai dengan perencanaan, kemudian melakukan evaluasi bagaimana untuk meningkatkan apa yang sudah ditemukan. Tidak sesuai dengan perencanaan, apakah kita merubah perencanaan, ataukah outputnya dengan outcome-nya itu terlalu tinggi kita melakukan perencanaan, atau bagaimana. Sehingga dengan cepat, supaya sasaran yang kita tetapkan di atas bisa tercapai. Semua OPD. Harapan Bapak ke depan 1 bulan ke depan, harapan untuk naik ke 80%. Harus 80. Ya, kalau saya sebut 80, sekarang kan kita sudah 51. Mudah-mudahan lah kalau 70-80 sudah bagus banget itu. Kita sekarang kan urutan kelima pencegahan korupsi di Indonesia. Kita naik sedikit, tapi itu tidak usah di kita bukan target itu, tapi kita targetnya artinya manajemen kepemerintahan kita, ASN kita bagus, dan kemudian apa yang menjadi semboyan dari kita, NTT Bangkit, NTT Sejahtera bisa tercapai. Terima kasih Bapak. Oke. Terima kasih.